Di sebuah Galilea yang tertindas oleh Roma dan dilupakan oleh kekuasaan, seorang remaja perempuan tanpa nama membawa air, menjahit pakaian, ikut serta dalam ritual di sinagoga. Langit mengamatinya dalam diam. Maria adalah anak dari sebuah budaya kuno, dibentuk oleh kode kesucian, ketaatan, dan iman. Masih kecil, dia belajar tentang Shema Israel. Dia tinggal di Nazaret, sebuah desa kecil di perbukitan Galilea bawah. Usia pertunangannya dan pernikahannya dengan Yusuf, antara 12 dan 14 tahun, mencerminkan kebiasaan zamannya. Rahimnya yang perawan menjadi altar dari janji mesianik. Pembuahan oleh Roh Kudus mengubah kenyataannya untuk selamanya. Tetapi dunia tetap tidak menyadari siapa dirinya. Dalam awal ini, kita tidak melihat seorang santa yang jauh, tetapi seorang gadis nyata dengan rasa takut, keberanian, dan ketaatan. Ketika dia berkata, "Inilah aku, hamba Tuhan." Injil Lukas, pasal 1, ayat 38, alam semesta membungkuk dalam diam. Kisah wanita yang dikenal sebagai perawan Maria tidak dimulai dengan penglihatan surgawi atau penampakan yang mulia, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang kelabu dari seorang gadis yang tidak pernah bermimpi, berada di pusat dari rencana kekal. Narasi Alkitab tidak terburu-buru untuk meninggikannya. Sebaliknya menampilkannya secara halus, hampir tersembunyi. Maria masih muda tetapi sudah membawa kesadaran yang dibentuk oleh rasa takut kepada Tuhan dan oleh tradisi orang tuanya. Imannya tidak lahir dari hal yang luar biasa, tetapi dari pengulangan doa, dari keheningan rumah, dari pendengaran yang khidmat dalam pesta-pesta di Yerusalem. Injil Matius mengungkapkan bahwa Yusuf, tunangannya, adalah seorang pria yang adil, keturunan dari garis keturunan Daud. Detail ini lebih dari sekadar genealogi. Ini adalah teologi. Agar Yesus diakui sebagai Mesias yang dijanjikan, asal-usulnya harus ditelusuri kembali kepada Daud, raja yang berkenan di hati Tuhan. Maria, yang terikat pada Yusuf melalui janji pernikahan, masuk ke dalam garis keturunan kenabian ini tanpa pernah menuntut tempat apapun. Dia hanya merespons dengan iman, meskipun tidak memahami segalanya. Kekuatan Maria terletak justru di situ, bukan dalam ketiadaan keraguan, tetapi dalam kemampuan untuk mengatakan ya, bahkan di hadapan hal yang tak dapat dijelaskan. Kenyataan seorang gadis Ibrani pada abad pertama sangat terbatas. Ruangnya adalah rumah, halaman, oven tanah liat, sumur, dan sinagoga. Dia tidak diajarkan untuk debat publik, juga tidak dibentuk untuk menjadi tokoh agama. Meskipun demikian, Tuhan melampaui semua konvensi dan menanamkan firman kekal di dalam rahim yang dunia tidak pernah anggap mulia. Bukan di bait suci, bukan di istana, bukan di rumah imam besar Roh Kudus turun, tetapi di Nazaret, kepada Maria. Di dalam kegelapan, bahkan malaikat itu tampak terkejut dengan apa yang dia umumkan. Bersukacitalah, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Injil Lukas, pasal 1 ayat 28. Sepanjang sejarah, banyak yang mencoba mengidealkan Maria, mengubahnya menjadi ikon yang jauh, tak bernoda, hampir tak tersentuh. Tetapi apa yang diungkapkan kitab suci adalah hal lain. Seorang gadis biasa yang mendengarkan, berpikir, bertanya, dan menyerahkan diri. Ketika dia bertanya kepada malaikat, bagaimana hal itu akan terjadi karena aku belum bersuami, dia tidak meragukan seperti Zakaria, tetapi berusaha memahami apa yang akan datang. Maria bukanlah seorang mistikus yang berada di luar waktu. Dia adalah wanita berdaging dan bertulang, dikelilingi oleh misteri, tetapi tetap berpijak di bumi. Mukjizat tidak membuatnya kehilangan sisi manusia, justru memperluas kesadarannya. Konsekuensi sosial dari kehamilannya akan berat. Skandal di desa sekecil itu akan menyebar dalam hitungan menit. Hukum Musa bisa menghukumnya. Rasa malu mengancam tidak hanya reputasinya, tetapi juga nyawanya sendiri. Namun demikian, dia menjawab,
Namun demikian dia percaya, namun demikian dia melangkah, dan di tengah rasa takut, sekilas pandang tentang kekekalan mulai terbentuk. Bulan-bulan pertama kehamilannya ditandai dengan keheningan, pengasingan, dan penantian. Maria pergi ke rumah saudaranya, Elizabeth, yang juga mengalami hal yang mustahil saat mengandung di usia tua. Di sana, terisolasi dari tatapan menuduh warga Nazaret, dia menyanyi. Dan dalam nyanyian itu, Magnificat, jiwanya terbuka, jiwaku memuliakan Tuhan, dan rohku bersuka cita karena Allah, Juru Selamatku. Injil Lukas, pasal 1 ayat 46 dan 47. Ini bukan doa yang dihafal, ini adalah ekspresi spontan dari kesadaran yang sudah memahami bahwa ia mengandung lebih dari sekadar seorang anak. Ia mengandung janji yang menjelma menjadi daging. Setiap detail dari kehidupan Maria dalam periode ini menunjukkan Tuhan yang bekerja di luar panggung agama. Janji tentang Mesias telah melewati generasi, tetapi kini berdiam dalam rahim seorang gadis yang tidak akan diperhatikan siapapun dalam keramaian. Kelahiran Yesus di tengah udara dingin dalam kesederhanaan tempat perlindungan hewan mengikuti logika yang sama. Yang sakral terungkap di tempat di mana tidak ada yang melihat. Dan Maria kini menjadi ibu, melanjutkan perjalanannya dengan mata yang awas dan hati yang tunduk. Bahkan ketika para gembala datang dan mengonfirmasi bahwa mereka mendengar malaikat, dia tidak menyombongkan diri. Dia menyimpan semuanya di dalam hati. Detail ini yang diulang lebih dari satu kali dalam Injil adalah ciri dari profil spiritualnya. Maria mengamati, merasakan, dan menyimpan. Dia tidak perlu memahami segalanya untuk percaya. Penyerahannya diam, tetapi teguh. Langit bergerak sementara dia merawat kain dan susu. Dan justru sikap inilah yang membedakannya. Maria tidak mencoba mengendalikan apa yang telah dijanjikan. Dia hanya bekerja sama. Masa kecil, Yesus berlalu dengan cepat. Injil menggambarkannya dalam kilasan singkat. Pelarian ke Mesir, pertemuan kembali di Bait Suci, keheningan Nazaret. Dalam latar ini, Maria tetap hadir, menjahit, mengajar, menopang. Ibu Sang Juru Selamat tetap menjadi wanita tak terlihat dari desa. Tetapi apa yang tampak tersembunyi, sebenarnya sedang mempersiapkan, dan keheningan suci itulah yang perlahan menempatkannya pada momen terbesar dalam hidupnya. Sebab siapapun yang berjalan dalam yang tersembunyi, pada akhirnya akan dipanggil ke dalam terang. Maria disalib, tindakan terakhir dari misinya. Suara logam dari paku, teriakan teredam dari kerumunan, bau darah dan debu bercampur dengan angin sore. Di tengah kekacauan Kalvari, di antara para tentara dan pengejek, ada satu sosok yang tetap tak bergerak. Matanya tidak berpaling, tubuhnya tidak goyah. Dia ada di sana bukan sebagai penonton, tetapi sebagai peserta diam dari pengorbanan terbesar dalam sejarah. Di kaki salib, Maria mengamati putranya yang ia kandung, gendong, dan ajari, kini tergantung di antara langit dan bumi. Injil Yohanes, satu-satunya yang mencatat kehadirannya pada momen itu, mengatakan, dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Injil Yohanes, pasal 19, ayat 25. Perempuan-perempuan lain menangis, tetapi Maria tidak digambarkan dengan air mata atau keputusasaan. Keheningan teks mengungkapkan lebih dari sekadar kata-kata. Maria tidak lari, tidak menghilang, dia tetap tinggal. Keberanian yang sama yang membuatnya menerima kabar malaikat kini terwujud dalam kesetiaannya hingga detik terakhir. Di sana dia menjadi refleksi dari nubuat kuno, dilupakan oleh banyak orang, tetapi tertulis dalam bayang-bayang bait suci beberapa dekade sebelumnya. Ketika mempersembahkan Yesus di bait suci, Simeon berkata kepadanya, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Injil Lukas pasal 2 ayat 35. Saat itu, dia masih menggendong seorang bayi yang dibalut kain. Sekarang dia memikul rasa sakit yang tak terlihat di dalam dadanya. Pedang nubuat itu akhirnya menusuk.
Teologi salib biasanya berfokus pada sosok Kristus yang disalibkan, dan memang seharusnya begitu. Tetapi siapa yang memandang salib tanpa menyadari kehadiran sang ibu di kakinya, kehilangan sebagian dari kedalaman adegan tersebut. Maria tidak berada di sana secara kebetulan. Yesus dalam saat-saat terakhirnya mengucapkan kata-kata yang ditujukan kepadanya dan kepada Yohanes. "Ibu, inilah anakmu." Kemudian ia berkata kepada murid itu, "Inilah ibumu." Injil Yohanes, pasal 19, ayat 26 dan 27. Kata-kata ini lebih dari sekadar isyarat kasih sayang. Ini adalah pemindahan spiritual. Yohanes bukan hanya murid yang dikasihi. Dia mewakili pada saat itu komunitas yang akan muncul setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan menyerahkan Maria kepada perawatan Yohanes, Yesus menetapkan ikatan simbolis antara dia dan semua orang yang akan percaya. Dia tidak menjadi pemimpin gereja, tidak memegang jabatan, tetapi keibuan spiritualnya pada saat itu dikuduskan secara diam-diam dan suci, seolah-olah surga sendiri berkata, "Perempuan yang ikut serta dalam awal penebusan kini tetap tinggal sebagai penjaga buahnya." Gelar Maria, Ibu Yesus, mulai meluas. Pada saat itu, dia tidak lagi hanya ibu secara biologis dan mulai menempati peran spiritual, bukan sebagai perantara surgawi seperti yang kemudian diberikan oleh tradisi, tetapi sebagai saksi hidup atas penderitaan dan kemuliaan Kristus. Apa yang dia tawarkan kepada dunia, rahimnya, imannya, ketaatannya, kini disempurnakan dengan kehadirannya di kaki salib. Dia tidak mencoba menghentikan pengorbanan itu, dia menerimanya. Adegan itu sunyi, tetapi secara visual menghancurkan. Langit menggelap, tirai bait suci akan segera terbelah. Teriakan para penjahat di samping bergema, dan di tengah semua itu, seorang ibu menatap anaknya. Teologi Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, pengorbanan yang sempurna untuk penebusan umat manusia. Dan hukum Musa mengharuskan anak domba Paskah diperiksa, tanpa cacat, dipisahkan terlebih dahulu. Maria, yang mengenal putranya sejak dalam kandungan, tahu bahwa dalam dirinya tidak ada noda. Tak ada ibu yang siap untuk menguburkan anaknya, apalagi dia yang tahu sejak awal bahwa anak ini akan berbeda. Maria membawa dalam dirinya misteri kelahiran perawan, mukjizat dari kata-kata malaikat, gema nyanyian Elizabeth, kunjungan para gembala, pelarian ke Mesir, pertemuan kembali di bait suci. Setiap fragmen dari masa kanak-kanak dan remaja Yesus kini terkondensasi dalam pemandangan mengerikan dari tubuh yang disiksa. Dia telah melahirkan tubuh itu, dan sekarang dia tak bisa melakukan apa-apa. Dalam tradisi Ibrani, sosok ibu memiliki peran sentral dalam pembentukan anak. Perempuan yang mengajarkan kata-kata pertama, yang membimbing langkah-langkah awal, yang menyampaikan janji-janji Tuhan secara lisan, juga bertanggung jawab membentuk karakter rohani anak. Maria tidak hanya melihat anak Allah tumbuh, dia membentuknya dalam kitab suci, dalam doa-doa, dan dalam penantian. Firman yang menjadi daging diberi makan oleh tangannya. Dan sekarang, saat dia mendengar dia berkata, "Sudah selesai," dia menyadari bahwa misinya sebagai ibu juga mencapai titik tanpa jalan kembali. Namun dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada kata-kata perpisahan, hanya kehadiran. Maria tetap teguh, didukung oleh iman yang telah membawanya sejauh ini. Ketika segalanya tampak hilang, dia tidak kembali ke rumah. Dia tetap tinggal. Sosok perempuan yang diam, diselimuti kerudung, yang menopang awal, kini menyaksikan akhir. Dan pada titik inilah fungsi publiknya berakhir. Dalam hari-hari berikutnya, Maria tidak memimpin para murid, tidak berkhotbah, tidak muncul dalam halaman Injil dengan peran utama, tetapi sesuatu yang tak terlihat terjadi di sana.
Seorang perempuan yang berkata ya pada inkarnasi, kini berkata ya pada penyaliban, tanpa kata-kata, hanya dengan mata. Dan dengan mata itu, dia melangkah menuju janji berikutnya. Maria dan Pentakosta yang terlupakan. Setelah makam, datanglah keheningan. 3 hari penantian dalam kegelapan. 3 hari di mana rasa sakit melayang seperti asap di atas semua orang yang telah percaya. Ketika hari Minggu tiba dan batu itu telah digulingkan, mata Maria kini lebih dalam, lebih terselubung oleh waktu, memandang apa yang masih ditakuti banyak orang untuk dipercaya. Dia telah bangkit. Dan dengan itu, sebuah era baru diumumkan, bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi Maria sendiri. Perempuan yang berkata ya pada awal kini dipanggil untuk percaya kembali, kepada yang tak terlihat, kepada apa yang akan datang setelah kemuliaan. Namun, berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang, Maria tidak menghilang setelah penyaliban. Dia berjalan menuju ruang atas, menaiki tangga kenangan, masuk ke tempat di mana semuanya telah dimulai, dan di mana semuanya sekali lagi akan dimulai ulang. Di sana, dia menunggu. Tidak ada deskripsi terperinci, tidak ada pidato yang dikaitkan dengannya, tidak ada penampakan mukjizat. Hanya satu ayat singkat, tetapi penuh makna. Semua orang ini bersatu hati dalam doa bersama beberapa perempuan dan Maria, Ibu Yesus, serta saudara-saudaranya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Ini bukan kebetulan. Maria yang ikut serta dalam inkarnasi Sang Firman, kini ikut serta dalam kelahiran gereja. Dia tidak memegang posisi kepemimpinan, tetapi kehadirannya membawa bobot simbolik dari seseorang yang telah berada di sana sejak awal. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu tidak hanya atas para rasul. Teks tersebut mengatakan bahwa mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 4, itu termasuk Maria. Dia yang telah mengalami kehadiran roh pada saat pembuahan kini menerimanya dengan cara lain, bukan lagi untuk melahirkan kehidupan fisik, tetapi untuk menyaksikan kehidupan rohani yang akan menyebar ke seluruh bumi. Ruang atas itu adalah tempat yang sama di mana Yesus telah merayakan perjamuan terakhir. Di sana, di antara dinding-dinding sempit dan kenangan yang berat, kini digenapilah janji yang telah dibuat Kristus sendiri. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8. Maria mendengar angin yang keras, melihat lidah-lidah api hinggap di atas kepala yang gemetar, merasakan suasana berubah, tapi dia tidak menonjol. Tidak berkhotbah, tidak memimpin, dia berdoa. Detail ini sangat kuat secara teologis. Kelahiran gereja tidak terjadi melalui kefasihan, tetapi melalui penantian. Bukan karena kekuatan, tetapi karena ketaatan. Dan Maria mewujudkan hal itu dengan sempurna, sosok yang memahami waktu Tuhan, yang tidak mendahului, yang tidak memaksakan diri. Roh yang sama yang membentuk Kristus dalam rahimnya kini membentuk di depan matanya tubuh Kristus di atas bumi. Tradisi Kristen seringkali mengesampingkan momen ini. Fokusnya tertuju pada Petrus dan khotbahnya, pada 3.000 orang yang bertobat, pada dampak lidah-lidah api. Tapi secara diam-diam, Maria ada di sana. Dan kehadirannya menunjuk pada prinsip spiritual yang terlupakan. Kerajaan Allah tidak lahir hanya melalui perbuatan besar, tetapi melalui kehadiran yang setia di balik layar iman. Ada yang melihat dalam momen ini akhir dari misi publik Maria. Dia tidak disebutkan lagi dalam kitab-kitab berikutnya dari Perjanjian Baru. Tetapi ketidakhadiran ini bukan berarti dilupakan. Itu berarti telah selesai. Perempuan yang mengandung Sang Putra kini menyerahkan kepada umat manusia kedewasaan dari misi itu. Rahim yang sama yang membawa Yesus ke dunia kini menyaksikan kelahiran gereja, tubuh baru Kristus yang dibentuk oleh api dan firman.
Dalam Perjanjian Lama, tabernakel adalah tempat di mana kemuliaan Allah berdiam. Ketika Salomo menguduskan bait suci, awan kemuliaan memenuhi tempat itu. Dalam Pentakosta, kemuliaan itu tidak lagi dinyatakan dalam batu, tetapi dalam manusia. Dan Maria, yang dahulu disebut diberkati oleh Elisabet, kini menjadi bagian dari struktur hidup ini, dari bait suci baru yang dibentuk oleh hati yang diperbarui. Kehadirannya di ruang atas juga menjawab pertanyaan yang sensitif. Maria tidak disembah oleh para Kristen awal. Dia dihormati, ya. Tetapi apa yang diungkapkan Injil dan kisah para rasul adalah bahwa imannya hidup, praktis, dan komunitas. Dia menyatu dengan tubuh orang percaya, tidak mengasingkan diri, tidak menuntut tempat. Keagungannya, sekali lagi, ada dalam ketaatannya. Dan model ini menjadi benih bagi semua generasi orang percaya yang akan datang. Dia yang menyimpan kata-kata dalam hatinya kini, melihat Sang Firman tersebar dalam semua bahasa. Dia yang dipanggil untuk melahirkan dalam keheningan, kini menyaksikan kelahiran zaman baru yang ditandai dengan pewartaan, mukjizat, dan iman yang tak tergoyahkan. Dia tidak perlu berbicara, hidupnya sudah berbicara dengan sendirinya, dan itulah keheningan aktif itu, kehadiran yang tersembunyi itu yang menandai penyebutan langsung terakhirnya dalam kitab suci. Tidak ada perpisahan, tidak ada kemuliaan duniawi. Maria menghilang dari narasi seperti saat dia muncul, dengan panggilan yang dibisikkan dan iman yang tak tergoyahkan. Dan sekali lagi, keheningannya membuka jalan bagi fase baru dalam sejarah. Karena ada misteri-misteri yang tidak perlu dijelaskan, hanya perlu dijalani. Nazaret, Yerusalem, atau Efesus. Maria tidak lagi muncul dalam halaman-halaman perjanjian baru setelah Pentakosta. Perempuan yang menyaksikan inkarnasi, salib, dan kebangkitan, yang berdoa bersama para murid saat kelahiran gereja, kini menghilang dari narasi Alkitab seperti nyala api yang perlahan padam, namun tetap menyinari dalam gelap. Keheningan kitab suci, dalam hal ini bukanlah kelalaian, melainkan penghormatan. Namun ketiadaan catatan Alkitab membuka ruang bagi salah satu misteri terbesar dalam iman Kristen. Di mana dan bagaimana Maria wafat? Apakah dia dimakamkan seperti manusia lainnya? Apakah tubuhnya membusuk oleh waktu seperti tubuh-tubuh lainnya? Atau terjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tak mampu dicatat oleh kata-kata? Fakta bahwa kitab suci tidak menggambarkan kematiannya telah menyalakan sepanjang berabad-abad serangkaian tradisi, beberapa diam, yang lain megah. Semuanya berusaha menjawab pertanyaan yang sama. Apakah takdir terakhir dari dia yang mengandung putra Allah? 3 tempat utama bersaing dalam teka-teki berusia ribuan tahun ini. 3 titik di peta di mana langit dan bumi seakan membisikkan keraguan yang sama. Masing-masing membawa jejak, keyakinan, dan gema dari apa yang mungkin menjadi akhir duniawi Maria. Tradisi pertama membawa kita ke Yerusalem, jantung yang berdenyut dari iman dan darah yang tertumpah. Di sana, dekat Taman Getsemani, di kaki Gunung Zaitun, terdapat sebuah ruang bawah tanah kuno yang selama berabad-abad dikenal sebagai makam perawan. Tradisi Timur menyatakan bahwa setelah hidup dalam damai di hari-hari terakhirnya, Maria dimakamkan di sana. Diyakini bahwa para rasul sendiri hadir dalam pemakamannya. Ikon, mosaik, dan dinding gelap menjadi saksi devosi dari seluruh generasi. Namun ketika makam itu dibuka, menurut kisah-kisah kuno, tubuhnya tidak ditemukan. Ketiadaan dalam hal ini berbicara lebih keras daripada keberadaan. Sebuah makam kosong, gema dari kebangkitan, atau sekadar keheningan yang dijaga oleh iman. Kemungkinan kedua membawa kita ke lanskap yang sama sekali berbeda, Efesus di Turki modern, sebuah tempat dengan perbukitan lembut dan reruntuhan Romawi. Di sana, di dekat tempat di mana Paulus akan berkhotbah beberapa waktu kemudian, berdiri sebuah rumah batu kecil yang dikelilingi pohon cemara dan angin. Sejak abad keempat,
Ada kesaksian bahwa Yohanes, murid yang dikasihi, telah membawa Maria bersamanya ke wilayah ini menaati perkataan Yesus di salib. Di sana, dia diyakini hidup menyepi, jauh dari sorotan dunia, mencurahkan diri dalam doa dan penantian. Tradisi ini kuat di antara umat Kristen Timur dan diperkuat oleh penglihatan mistik di abad-abad berikutnya. Hingga kini, ribuan peziarah mendaki Bukit Efesus dengan penuh hormat. Ada keheningan, ada kerinduan, ada kemungkinan. Dan kemudian kita kembali ke titik asal, Nazaret. Desa kecil yang menyaksikan dia tumbuh, tempat di mana janji diumumkan dan di mana iman dimulai. Beberapa berpendapat bahwa setelah semua yang dialaminya, Maria kembali ke tanah kelahirannya, ke rumahnya, dan di sanalah ia mengakhiri perjalanannya. Gagasan ini lebih menyentuh jiwa daripada arkeologi. Sebuah lingkaran yang ditutup, sebuah kisah yang dimulai dan berakhir di tanah yang sama. Tidak ada makam atau relik yang dikaitkan dengannya di Nazaret, tetapi mungkin itu juga bagian dari jawabannya. Maria dibentuk dalam ketidaktenaran, dan mungkin ia pun kembali ke ketidaktenaran pada akhirnya. Ketiga tradisi ini tidak saling meniadakan, melainkan saling berjalin. Masing-masing menawarkan perspektif tentang hakikat iman dan ingatan. Yerusalem mewakili akhir liturgis, penutupan suci di dekat tempat penderitaan. Efesus melambangkan penyendirian spiritual, kehidupan tersembunyi dalam persekutuan dengan Allah. Nazaret berbicara tentang kesederhanaan dan kembalinya ke awal, ke debu yang membentuk dan menerima. Dan yang menarik, tidak satu pun dari ketiga tradisi ini memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksakan narasi yang pasti. Yang tersisa hanyalah misteri. Ketiadaan bukti konkret, alih-alih melemahkan kisah ini, justru memperkuat sifatnya yang transenden. Kita tidak tahu di mana Maria wafat, dan mungkin tidak akan pernah tahu, tetapi itu tidak menghalangi kehadirannya untuk bergema di setiap sudut dunia. Pengaruhnya tidak tergantung pada lokasi geografis, melainkan pada warisan spiritual yang telah melintasi berabad-abad. Ibu Sang Juru Selamat tidak meninggalkan relik, pidato, surat, atau monumen. Hanya sebuah kehidupan yang dijalani dalam keheningan, penyerahan, dan iman. Dalam tradisi Alkitab, penyembunyian adalah ciri khas dari tindakan ilahi. Musa, setelah menyelesaikan misinya, tubuhnya disembunyikan oleh Allah. Elia diangkat ke surga tanpa meninggalkan jejak. Dan Yesus, setelah bangkit, naik ke surga, hanya meninggalkan kain kafan yang terlipat. Surga seringkali tidak membuat seremoni terhadap apa yang kudus. Hanya mengambil, hanya diam. Mungkin hal yang sama terjadi pada Maria. Secara teologis, lokasi makam Maria tidak mengubah doktrin utama iman Kristen, tetapi misterinya melayani tujuan yang lebih besar, mengingatkan bahwa kebesarannya tidak terletak pada sebuah tempat, melainkan pada ketaatan. Bukan pada akhir yang mulia, melainkan pada awal yang tak terlihat. Dan itu sudah cukup. Iman tidak menuntut bukti untuk bertahan, hanya arah. Sepanjang abad-abad, gereja-gereja telah dibangun di atas tempat-tempat kemungkinan ini. Para peziarah berlutut mencari jawaban, dan para ahli mencoba merekonstruksi jejak langkah perempuan yang mengubah sejarah tanpa mengangkat suara. Tetapi tak ada batu nisan, tak ada ukiran, tak ada batu yang dapat menahannya. Karena mungkin apa yang disegel oleh surga tak akan pernah dapat dibuka oleh bumi. Dan demikianlah Maria yang muncul secara diam-diam dalam teks Alkitab juga undur diri dengan cara yang sama, dengan langkah ringan dari seseorang yang telah menyelesaikan misinya dan kembali ke keheningan asalnya. Namun dalam ketidakhadirannya, sesuatu mulai terbentuk. Sebuah bisikan eskatologis, sebuah gema yang datang dari zaman kuno. Karena akhir dari Maria mungkin bukan hanya sebuah akhir, tetapi tanda awal dari sesuatu yang lebih besar, antara tradisi apostolik dan harapan.
Sebelum kita melanjutkan, jika konten ini telah memberkati hidup Anda, silakan sukai, komentari, dan bagikan. Berlanggananlah ke saluran ini, dan jika Anda ingin memberkati saluran ini, klik tombol terima kasih dan berikan persembahan dengan nilai berapapun, atau jadilah anggota, sehingga kami dapat terus berinvestasi dalam riset dan perbaikan untuk semakin memberkati hidup Anda. Lanjutkan. Dia memasuki narasi suci dengan cara yang tenang, diam, dan sepenuhnya manusiawi. Dan kini, dia menghilang dari halaman-halaman perjanjian baru dengan kelembutan yang sama seperti saat dia muncul. Tidak ada deskripsi tentang kematiannya, tidak ada kisah pemakaman, tidak ada upacara yang tercatat, hanya keheningan. Dan dalam keheningan itulah tradisi mulai mendengar bisikan. Suara-suara kuno yang dipelihara di pinggir teks-teks kanonik mulai menyampaikan sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Injil, dormisi perawan Maria. Dalam bahasa teologi Timur Kristen, dormisi bukanlah eufemisme untuk kematian, tetapi pandangan yang ditinggikan tentangnya. Ini bukan penyangkalan terhadap akhir biologis, melainkan pengakuan bahwa itu adalah momen transisi yang tenang, seperti seseorang yang tertidur dalam pelukan Allah. Bagi banyak orang Kristen awal, inilah cara paling layak untuk menggambarkan napas terakhir perempuan yang telah menerima Sang Firman di dalam rahimnya. Tradisi dormisi mulai muncul dengan lebih kuat pada abad-abad setelah era para rasul. Tulisan-tulisan seperti Transitus Mariae yang tidak diakui sebagai kitab suci tetapi dihormati di banyak kalangan berbicara tentang malaikat-malaikat yang datang menjemputnya, tentang kehadiran para rasul dalam perpisahannya, dan bahkan tentang ketiadaan tubuhnya setelah dimakamkan. Meskipun deskripsi ini dibalut simbol dan alegori, mereka menggema sesuatu yang berakar dalam di hati iman Kristen. Keyakinan bahwa Allah menghormati bejana-bejana yang dipilihnya untuk memikul kemuliaannya. Dalam Injil, tubuh Yesus dimuliakan setelah kebangkitan. Dia naik ke surga, menang atas kematian. Tetapi tubuh Maria yang tidak menyelamatkan, tetapi melayani Sang Juru Selamat dengan kesetiaan mutlak, akankah ia begitu saja dilupakan oleh bumi? Ketiadaan makam definitifnya memunculkan kemungkinan yang bertahan melawan waktu. Dia diangkat. Bukan dibangkitkan seperti Kristus, tetapi diangkat. Diangkat oleh kasih karunia, bukan karena kodrat ilahi, melainkan oleh anugerah ilahi. Dengan dasar pengharapan inilah Gereja Timur telah merayakan selama berabad-abad pesta dormisi. Dan atas dasar pengharapan yang sama pula Gereja Katolik Barat di zaman yang lebih baru menyatakan dogma Maria diangkat ke surga. Bunda Allah yang tak bernoda, perawan Maria yang selalu suci setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di bumi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surga. Pernyataan ini tidak bermaksud merinci bagaimana hal itu terjadi atau kapan tepatnya, melainkan hanya menegaskan apa yang telah dibisikkan oleh iman. Maria tidak dilupakan oleh kekekalan. Secara teologis, pandangan ini memiliki akar yang lebih dalam daripada yang terlihat. Dalam Perjanjian Lama, dua tokoh menonjol karena takdir yang serupa. Henokh yang berjalan dengan Allah lalu menghilang. Kejadian pasal 5 ayat 24. Dan Elia yang diangkat ke surga dalam angin badai. Kitab Kedua Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Keduanya tidak mengalami kehancuran tubuh yang terlihat. Keduanya dihormati karena persekutuannya dengan Allah. Pengangkatan Maria dalam konteks ini menjadi kelanjutan simbolis dari pola Alkitabiah tersebut. Allah memisahkan mereka yang berjalan dengannya secara istimewa. Paralel lain yang bahkan lebih kuat adalah tabut perjanjian. Dalam Perjanjian Lama, tabut adalah benda paling suci dalam kemah pertemuan, berisi loh-loh hukum, manna dari padang gurun, dan tongkat Harun. Ketika bait Allah dihancurkan, tabut itu menghilang dan tak pernah ditemukan lagi.
Yohanes dalam kitab Wahyu menyatakan bahwa ia melihat tabut perjanjian di surga. Wahyu pasal 11 ayat 19. Dalam alur penglihatan yang sama, tepat setelah pernyataan itu, dia melihat perempuan berselubung matahari. Wahyu pasal 12. Bagi banyak teolog patristik, susunan ini bukanlah kebetulan. Maria dipandang sebagai tabut baru, bukan terbuat dari kayu akasia, tetapi dari daging dan iman, pembawa bukan hukum, tetapi Sang Firman yang menjadi daging. Jika Allah menyembunyikan tabut yang pertama, mengapa tidak menyembunyikan yang terakhir? Jika kemuliaan yang pertama disegel oleh misteri, mengapa tidak mengulangi pola itu dengan dia yang selama 9 bulan menjadi tempat tinggal kemuliaan tak kasat mata dalam wujud manusia? Dormisi dengan demikian bukan hanya tentang kematian Maria, ini tentang harapan eskatologis, ini tentang nasib yang disiapkan bagi mereka yang setia sampai akhir. Rasul Paulus menulis bahwa jika kita mati bersama dia, kita pun akan hidup bersama dia. Surat kedua kepada Timotius, pasal 2, ayat 11. Maria sebagai orang pertama yang percaya, pengikut pertama, yang pertama percaya tanpa melihat, menjadi teladan dari apa yang disediakan bagi semua yang hidup oleh iman. Dormisinya yang dibungkus dalam keheningan bukanlah perpisahan yang tragis, melainkan transisi yang penuh kemenangan. Tubuh yang menyusui Sang Juru Selamat, yang melarikan diri ke Mesir, yang berlutut di bait Allah, yang mendaki lereng, yang berdarah saat melahirkan dan menangis di salib, kini beristirahat. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pemenuhan. Dan saat beristirahat, tubuh itu diangkat, yang tak terlihat sekali lagi menyentuh yang kekal. Namun istirahat ini tidak mengakhiri pengaruhnya. Perempuan yang tertidur di bumi mulai muncul dalam penglihatan, kenangan, ingatan, bayangan. Hingga di tengah wahyu apokaliptik muncul gambar baru. Karena akhir dari kehadiran fisiknya bukanlah akhir dari misi simbolisnya. Dia akan muncul kembali bukan dalam daging tetapi dalam kemuliaan. Perempuan yang berpakaian matahari, simbol atau kenyataan. Waktu terus berjalan tetapi simbol-simbol tertentu tetap bertahan. Seolah-olah langit menolak untuk membiarkan gambaran-gambaran tertentu menghilang. Di antara guntur-guntur wahyu, sangkakala, binatang-binatang buas, dan penghakiman-penghakiman, muncul satu sosok, bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai pewahyuan. Di tengah kekacauan akhir zaman, ketika dunia tampak runtuh di bawah beban dosanya sendiri, muncullah seorang perempuan, berpakaian matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Teksnya jelas. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam kesakitan hendak melahirkan, ia berteriak karena kesakitan dan penderitaannya. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Tetapi siapakah perempuan ini? Apa identitasnya? Apakah hanya simbol kolektif, sebuah metafora, ataukah perwujudan yang dimuliakan dari gadis muda asal Nazaret yang suatu hari berkata ya kepada kehendak ilahi? Jawabannya tidak pernah tunggal. Sejak abad-abad pertama gereja, 3 penafsiran berjalan beriringan. Bagi sebagian orang, perempuan itu melambangkan Israel, bangsa pilihan, dari mana lahir Sang Mesias yang dijanjikan. Bagi yang lain, ia adalah simbol gereja, komunitas yang ditebus, dan yang dalam penderitaan melahirkan manifestasi kerajaan. Dan bagi yang lain lagi, berdasarkan paralel langsung antara perempuan yang mengandung dan kelahiran Yesus, perempuan ini adalah Maria, kini bukan lagi gadis Galilea, tetapi citra surgawi, tipologis, diselimuti kemuliaan. Setiap penafsiran ini memuat kebenaran rohani. Israel adalah bangsa yang menjaga janji-janji. Gereja adalah mempelai anak domba. Dan Maria melalui tempatnya yang unik dalam sejarah penebusan, mewujudkan elemen dari keduanya.
Dia adalah anak perempuan Israel, tetapi juga sosok keibuan dari gereja. Dia melahirkan Sang Mesias dalam waktu dan dalam visi akhir zaman. Dia mewakili pemenuhan dari apa yang dimulai melalui ketaatannya. Tetapi Wahyu tidak hanya menggambarkan perempuan itu, ia menempatkannya dalam konflik. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga besar, merah menyala, berkepala 7 dan bertanduk 10. Wahyu pasal 12 ayat 3. Perempuan itu hendak melahirkan dan naga itu menunggu untuk menerkam anaknya segera setelah dilahirkan. Adegan ini bersifat simbolis tetapi tidak jinak. Ini adalah peperangan, ini adalah kosmos yang terbelah, ini adalah kebaikan melawan kejahatan, bukan dalam skala manusia, melainkan dalam dimensi kekekalan. Perempuan itu meskipun telah dimuliakan, tetap menderita. Ia berteriak dalam kesakitan saat melahirkan. Ia melarikan diri ke padang gurun. Ia dilindungi dengan sayap Raja Wali. Ia menerima makanan. Ia dikejar. Tetapi ia tidak dihancurkan. Rangkaian ini memperkuat kebenaran rohani yang menjalar sepanjang kitab suci. Rencana Allah selalu menghadapi perlawanan, tetapi tidak pernah dapat dibatalkan. Maria, sebagai sosok ketaatan dan penyerahan diri, menjadi simbol dari ketahanan iman di hadapan ancaman kekacauan. Mahkota 12 bintang tidak hadir secara kebetulan. Angka 12 dalam kitab suci melambangkan pemerintahan, perjanjian, fondasi, 12 suku Israel, 12 rasul, 12 gerbang di Yerusalem baru. Perempuan itu bukan hanya sasaran amarah naga, dia adalah penjaga janji, pembawa perjanjian, ibu simbolis dari kisah yang tak dapat dihapuskan. Bulan di bawah kaki juga bukan sekadar hiasan puitis. Dalam budaya kuno, bulan melambangkan waktu, perubahan, hal yang tidak tetap. Berdiri di atas bulan berarti memiliki kuasa atas siklus, atas ketidakstabilan, atas malam. Perempuan itu berada di atas waktu. Dia melampaui kronologi. Dia bukan lagi sekadar tokoh historis. Dia adalah tokoh eskatologis, sebuah citra nubuat. Bagi banyak teolog, bagian ini melambangkan puncak simbolis dari apa yang telah diumumkan secara tak terlihat melalui kehidupan Maria. Dia adalah awal dari sesuatu yang baru terungkap secara penuh di akhir. Perempuan yang berselubung matahari bukanlah pengganti Maria historis. Dia adalah perpanjangan dari itu. Seolah-olah langit berkata, segala sesuatu yang dimulai di Nazaret kini dinyatakan dalam kemuliaan. Tetapi apakah Maria secara harfiah adalah perempuan ini? Ataukah gereja? Ataukah Israel? Atau ketiganya melebur menjadi satu penglihatan? Wahyu, menurut definisinya, bekerja dalam lapisan-lapisan. Apa yang terlihat bukanlah titik akhir. Penglihatan-penglihatan itu multisimbolik, dan pasal ini mungkin adalah yang paling misterius dari semuanya. Namun, posisi perempuan itu, perjuangannya, kemegahannya, dan perlindungannya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat pribadi dalam citra ini. Ia bukan sekadar ide. Ia memiliki wajah, memiliki tubuh, memiliki penderitaan, dan memiliki janji. Anak yang ia lahirkan akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Wahyu pasal 12 ayat 5. Tak diragukan, anak itu adalah Kristus. Maka perempuan itu memang adalah dia yang melahirkannya, tetapi dia juga adalah komunitas yang mewartakannya, dan Israel yang telah menantikannya. Penyatuan makna ini menjadikan perempuan yang berpakaian matahari sebagai jembatan antara masa lalu, masa kini, dan akhir. Sebuah busur naratif yang dimulai di Kejadian dengan janji bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan berakhir di Wahyu dengan perempuan yang dikejar oleh naga. Musuhnya sama, janjinya pun sama. Siapapun perempuan ini, dan mungkin dia lebih dari sekadar satu sosok, dia tetap ada. Dia tidak dihancurkan, dia dikejar, tetapi dilindungi. Dia melarikan diri, tetapi dipelihara. Dan kehadirannya di surga adalah tanda bahwa rencana Allah terus berjalan.
Misteri akhir hidup Maria, yang tampaknya telah ditutup dalam kisah dormisi, kini muncul kembali dalam bentuk kemuliaan. Seolah-olah langit tidak menutup kisah ini dengan titik, melainkan dengan tanda elipsis. Dan tanda elipsis itu mengarah kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Karena bahkan keheningan akhir pun tidak mampu mencegah bayangannya untuk muncul kembali dalam penglihatan paling mengguncangkan dari kitab terakhir di Alkitab. Keheningan terakhir Maria. Dia hadir ketika surga menyentuh bumi. Dia ada dalam rahim janji, dalam rasa sakit saat melahirkan, di bait Allah, di padang gurun, di salib, di ruang atas, dan kemudian menghilang. Tanpa penjelasan, tanpa perpisahan, tanpa perayaan. Nama Maria yang termasuk paling sering disebut dalam saat-saat awal kehidupan Yesus, tiba-tiba lenyap dari narasi suci. Dan lenyapnya itu bukanlah kelalaian sastra, melainkan sebuah keheningan yang syarat dengan bobot teologis. Terakhir kali namanya disebut dalam kitab suci adalah dalam Kisah Para Rasul, pasal 1. Setelah itu, para rasul memberitakan Injil, mukjizat terjadi, surat-surat ditulis, penganiayaan semakin keras. Tetapi Maria tidak lagi disebut. Ibu Sang Juru Selamat tidak memiliki akhir yang diceritakan. Tidak ada catatan tentang kematiannya, pemakamannya, atau detik-detik terakhirnya. Surga yang begitu lantang berbicara tentang dirinya, kini membisu. Dan dalam keheningan itu, mungkin terdapat kesaksian terbesar dari misinya. Dalam logika ilahi, keheningan bukanlah ketidakhadiran, melainkan penyelesaian. Ketika sebuah karya mencapai kepenuhannya, ia tak perlu lagi menjelaskan diri. Maria telah menyelesaikan semua yang dipercayakan kepadanya. Sejak kabar sukacita, sikapnya adalah penyerahan total. Dia tidak mencari promosi, tidak menuntut tempat, tidak mengejar kemuliaan. Dia hanya menyediakan diri. Ketika malaikat menyampaikan berita, dia menjawab. Ketika salib ditegakkan, dia tetap tinggal. Ketika gereja lahir, dia berdoa. Setelah itu, keheningan adalah satu-satunya respons yang layak dari seseorang yang hidup sepenuhnya untuk kehendak ilahi. Keheningan ini begitu kuat hingga menjadi doktrinal dalam dirinya sendiri. Ia mengajarkan kepada kita bahwa dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak perlu diperpanjang agar menjadi kekal. Maria tidak melanjutkan sebagai tokoh publik di antara para rasul. Dia tidak mencari posisi otoritas di kalangan orang Kristen perdana. Dia tidak memimpin peristiwa supranatural, tidak berpidato dalam sidang jemaat. Ketidakhadirannya dalam narasi justru adalah penegasan atas identitasnya. Dia bukan pusatnya, Kristuslah yang menjadi pusat. Dia membuka jalan agar terang bersinar atas Sang Putra, bukan atas dirinya. Secara teologis, hal ini memiliki makna yang sangat besar. Maria mewakili kemanusiaan yang merespons, yang menerima, yang berpartisipasi, tetapi juga yang tahu kapan harus mundur ketika tujuan telah tercapai. Dia tidak bersaing dengan kemuliaan Sang Putra. Dia menunjuk kepadanya. Seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Injil Yohanes, pasal 3, ayat 30. Maria menjalani prinsip yang sama tanpa perlu mengucapkannya. Seluruh hidupnya adalah penarikan diri demi rencana yang lebih besar. Menarik juga bahwa meskipun ia tidak hadir dalam narasi selanjutnya, Maria tidak pernah dilupakan oleh tradisi Kristen. Ingatannya dilestarikan bukan karena kata-katanya, tetapi karena sikapnya, karena penyerahannya yang total, karena iman yang tidak meminta penjelasan. Ketidakhadirannya dalam teks tidak menghapus dampaknya dalam momen-momen kunci penebusan. Dia dikenang bukan karena semua yang dilakukan setelahnya, tetapi karena semua yang memungkinkan terjadinya sebelumnya. Simbolisme dari keheningannya juga bisa dilihat sebagai cermin dari transisi antara Perjanjian Lama dan Baru. Sama seperti Perjanjian Lama berakhir dalam keheningan sebelum kedatangan Mesias, Maria mengakhiri misinya dengan keheningan yang mempersiapkan dunia untuk kedewasaan iman.
Penarikannya menandai dimulainya tahap baru. Kini bukan lagi rahim, melainkan Roh Kudus. Bukan lagi putra di sisinya, tetapi Kristus dalam setiap orang percaya. Maria mengundurkan diri saat gereja lahir. Dan itu bukan pengunduran diri karena diabaikan, melainkan pengangkatan karena misi telah diselesaikan. Sangat mungkin bahwa lenyapnya Maria secara sengaja dari sejarah diperlukan agar dirinya tidak menjadi pusat penyembahan yang baru. Kitab suci secara sengaja bersikap tenang terhadapnya, meninggikan pentingnya, namun menjaga batasannya, menghormati misinya, tetapi mencegah agar dia tidak melampaui ruang yang telah ditetapkan oleh Kristus sendiri. Sikap ini adalah pelajaran keseimbangan rohani. Maria adalah teladan, bukan objek, adalah hamba, bukan pusat, adalah sosok ketaatan, bukan kultus. Teologi Paulus yang begitu kaya akan pewahyuan tentang tubuh Kristus dan gereja tidak pernah menyebut Maria. Bukan karena tidak tahu atau meremehkan, tetapi karena fokusnya kini berbeda. Tahap inkarnasi telah lewat. Kristus yang dimuliakan kini mengambil alih panggung. Dan Maria dalam keheningan menghilang agar dia tetap tinggal. Namun demikian misteri tetap ada. Kematian Maria tidak diceritakan, makamnya tidak diketahui, kepergiannya tidak dijelaskan. Dan kekosongan naratif ini menjadi panggung bagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada kata-kata. Karena sesungguhnya keheningan Maria mengatakan lebih banyak daripada 1000 pidato. Ia berteriak bahwa siapapun yang hidup bagi Allah tidak membutuhkan pengakuan publik, bahwa siapapun yang menyelesaikan misinya tidak perlu membenarkan ketidakhadirannya, bahwa kebesaran sejati diukur dari kesiapan untuk mundur di waktu yang tepat. Maria mengakhiri seperti ia memulai, dengan kerendahan hati, dengan kehadiran, dengan penyerahan, dan dengan keheningan. Namun keheningan ini bukanlah akhir. Itu adalah ambang sesuatu yang masih akan bergema dalam penglihatan-penglihatan paling profetik dalam kitab suci. Karena surga tidak pernah mengakhiri sesuatu yang telah dimulainya tanpa terlebih dahulu meninggalkan satu tanda terakhir. Ketika surga memilih tempat persembunyian, dia tidak menulis surat, tidak mendirikan komunitas Kristen, tidak muncul di halaman-halaman terakhir Injil melakukan mukjizat atau bernubuat. Namun demikian, dia tetap ada, diam namun hadir, tak terlihat namun sentral, tersembunyi namun kekal. Maria hidup di antara bayangan dan cahaya, bukan sebagai tokoh utama di mimbar, melainkan sebagai bagian penting dari struktur tak kasat mata yang menopang segalanya. Narasi Alkitab tidak mengangkatnya sebagai berhala, tetapi juga tidak menghapusnya. Dia berjalan di pinggir teks, seperti arus bawah tanah yang menjaga iman tetap mengalir, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pentingnya bukan terletak pada apa yang dilakukannya setelah itu, tetapi pada siapa dia selama proses berlangsung. Maria adalah ruang, rahim, jeda antara janji dan penggenapan. Dan ketika semuanya digenapi, dia menghilang. Seperti bait Allah yang digantikan oleh kehadiran Roh Kudus yang hidup, misinya larut ke dalam kekekalan. Itulah sebabnya warisannya bertahan, karena tidak bergantung pada karya-karya yang terlihat, melainkan pada penyerahan yang hening. Dia dipilih bukan karena memiliki sesuatu, tetapi karena bersedia dikosongkan. Pengosongan diri itulah yang menjadikannya bejana kemuliaan. Dia tetap hidup sebagai kesaksian bahwa surga masih memakai yang tersembunyi, bahwa kerajaan masih bergerak melalui mereka yang berkata ya dalam keheningan. Maria bukan dewi, bukan pusat penyembahan, tapi dia juga bukan bagian yang bisa dibuang. Dia adalah bagian penting, dihormati oleh surga, dipilih oleh Allah. Dan pentingnya tidak mengurangi Kristus. Sebaliknya, penegasan atas kesetiaannya menunjukkan kuasa transformatif dari Dia yang Ia lahirkan. Karena segala sesuatu yang Maria jalani memiliki satu tujuan, membawa Yesus ke dunia dan memungkinkan Dia untuk dikenal.
Dan disitulah letak titik paling mulia dari seluruh perjalanan ini. Kisahnya tidak berakhir padanya, berakhir pada Kristus. Dan jika berakhir pada Kristus, maka Dia juga membawa kita kepadanya. Saat kita memandang Maria, kita melihat apa artinya melepaskan, mempercayai, menyerahkan diri. Dan itu mengajak kita merenung. Karena keputusan yang sama yang diambil di rumah itu, di Nazaret, di hadapan seorang malaikat, masih perlu diambil hari ini, olehku, olehmu, oleh kita semua. Yesus terus menantikan hati yang berkata, "Inilah hamba-Mu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Karena juru selamat yang sama yang dikandung dalam rahim gadis muda itu masih ingin lahir dalam hati yang menerimanya dengan kerendahan hati. Maka inilah saatmu sekarang. Jika sepanjang perjalanan ini ada kata yang menyentuhmu, jika sesuatu membangkitkan dalam dirimu kesadaran bahwa sudah waktunya untuk kembali, untuk memulai ulang, untuk berdamai dengan Allah, maka jangan tunda apa yang sudah surga panggil untuk engkau lakukan. Hari ini, jika kamu ingin berdamai kembali dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus, karena telah menjauh dari jalannya, atau ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal, tulislah di kolom komentar, "Aku menerimamu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku." Dan jika pesan ini berbicara kepada hatimu, sukai, bagikan dan komentari amin agar lebih banyak jiwa dijangkau. Kiranya kebenaran ini terus menyentuh mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Karena semua yang telah dikatakan di sini menunjuk pada satu terang, dan terang itu memiliki nama, memiliki kuasa dan hidup. Sampai jumpa.